Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Apriani, NIM 19 14 115, jurusan Ekonomi Syariah, kelas A semester 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tantangan manajemen sumber daya insani dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Saiful Bahri, SAGMM. Yang pertama yaitu tantangan internal. Faktor-faktor internal organisasional adalah atribut yang mencerminkan kondisi organisasi saat ini dan arahnya ke masa mendatang. Praktik-praktik manajemen sumber daya manusia haruslah selaras dengan 4 elemen organisasi. Empat elemen organisasi itu menjadi faktor internal. Yang pertama yaitu tujuan organisasi, yang kedua sumber daya finansial, yang ketiga budaya organisasi, dan yang keempat struktur organisasi. Untuk tujuan organisasi adalah objek di mana organisasi mengarahkan sumber-sumber daya dan memperhatikannya yang berkaitan dengan penciptaan dan pemeliharaan nilai sosial dan tanggung jawab masyarakat. Yang kedua yaitu sumber daya finansial. Sumber daya finansial yaitu mengetahui sebab-sebab yang membatasi sumber daya finansial akan dapat mempengaruhi bidang-bidang seperti kompensasi, negosiasi karyawan, pelatihan, dan rekrutmen. Yang ketiga yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi adalah keyakinan dan asumsi dasar yang mengikat kebersamaan setiap anggota organisasi atau perusahaan. Budaya organisasi mewarnai sikap dan perilaku yang bermanifestasi dalam interaksi sosial antar anggota perusahaan. Yang terakhir yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi adalah pelapor formal, tingkat dan jenis divisi pekerja, serta merupakan alat mengordinasikan berbagai bagian dalam organisasi dalam bekerja. Yang selanjutnya yaitu tantangan eksternal. Tantangan eksternal adalah keseluruhan keadaan atau perubahan yang bersumber dari lingkungan eksternal yang dapat menyulitkan dan menghambat usaha peningkatan fungsi sumber daya manusia untuk mendukung dan membuat organisasi mencapai tujuannya. Untuk sumber tantangan eksternal yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, keadaan dan perubahan tenaga kerja. Keadaan dan perubahan tenaga kerja yang mempunyai aneka macam latar belakang budaya, nilai, usia, tingkat pendidikan, dan kemampuan yang dibawa pegawai ke dalam organisasi mempunyai dampak terhadap MSDM dalam upaya mengembangkan praktik-praktik dan kebijaksanaan sumber daya manusia yang tepat. Yang kedua yaitu keadaan dan perubahan teknologi. Sebagaimana kita ketahui, teknologi akan terus berubah, dalam arti akan ditemukan berbagai alat yang dapat menggantikan tenaga kerja manusia yang lebih baik, efektif, efisien, dan lainnya. Yang ketiga yaitu keadaan dan perubahan ekonomi dan persaingan. Keadaan ini yang senantiasa mengalami perubahan dapat mempengaruhi aktivitas bisnis, tingkat implementasi, dan tinggi dapat mengakibatkan pemerintah menaikkan suku bunga. Yang terakhir yaitu keadaan dan perubahan pemerintah. Tantangan ini menyangkut keharusan memenuhi peraturan pemerintah yang dapat berubah-ubah. Misalnya, peraturan mengenai ketenagakerjaan seperti peraturan upah minimum, keharusan perusahaan mendirikan serikat buruh, tidak diperkenankannya perlakuan yang berbeda karena usia, jenis kelamin, suku, ras, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu tantangan individu. Persoalan sumber daya manusia pada tingkat individu mengarah pada keputusan yang berhubungan dengan karyawan secara spesifik. Tantangan individu ini bisa mempresentasikan apa yang sedang terjadi pada organisasi yang besar, seperti pengaruh teknologi terhadap produksi karyawan, keanekaragaman tenaga kerja, produktivitas, perilaku etis. Yang keempat yaitu tantangan sosial politik. Ilmu dapat dimengerti
sebagai pengetahuan tentang struktur dan perilaku dunia natural dan fisik yang menuntut adanya sebuah pembuktian dan syarat-syarat tertentu. Sedangkan ilmu sosial merupakan ilmu yang berusaha menerapkan keberadaannya. Yang selanjutnya yaitu tantangan profesional. MSDM sangat memerlukan sekali anggota MSDM yang memiliki profesionalisme, keahlian, pengetahuan, tingkat pendidikan, dan pengalaman yang cukup, dengan maksud agar mempunyai kontribusi yang besar terhadap pencapaian tujuan organisasi. Apalagi dalam era saat ini, globalisasi sangat membutuhkan sekali orang-orang yang berkompeten dalam mengelola sebuah organisasi. Yang terakhir yaitu tantangan teknologi. Zaman yang semakin maju memberikan dampak pada perubahan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan membuat teknologi tersebut juga mempengaruhi sistem dunia kerja pada saat ini, di mana peran manusia mulai tergantikan oleh mesin. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi sumber daya manusia, karena perannya kini beralih pada keterampilannya dalam menguasai teknologi. Mungkin cukup sekian pada penjelasan tantangan manajemen sumber daya kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.